welcome back to Repormanda Podcast episode kelima. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang akan membangun. Pada penasaran kan mau membangun apa? Sebelumnya teman-teman boleh dulu subscribe, like, and share dulu ya. Nah, tadi urusan membangun. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai membangun apa. Ternyata kita akan membahas tentang membangun usaha. Usaha bidang apa ya? Dan usaha apa ya? Kalau kalian tahu, ini usahanya namanya Trima Kreatif. Nah, dan di sini kita sudah datang pembicara yang super spesial banget dari ownernya langsung. Kita sambut Michael Jandri Sihombing. Bagi teman-teman yang udah kenal, ini enaknya panggilnya apa nih? Panggilan akrabnya sih Mike aja sih. Mike aja. Atau Jandri boleh. Jandri. Biasanya kalau teman-teman yang dekat gitu? Mike aja sih biasanya. Mike aja ya. Jadi kalian bisa panggil Mike atau biar enaknya kita panggil Mike aja. Boleh. Oke. Mike. Ya. Benar owner Trima Kreatif? Ya, betul. Betul ya? Maksudnya nggak hanya aku aja sih. Oh, banyak. Ada satu lagi. Oke. Iya. Pengen tahu dong Trima Kreatif itu tuh usaha apa sih? Mungkin teman-teman juga pada nanya. Oke, Trima Kreatif tuh sebenarnya usaha di bidang kreatif. Jadi pada awalnya tuh aku emang kerja di dunia bidang kreatif, saat itu jadi fotografer, dan akhirnya aku tuh berpikir bahwa kayaknya ada peluang nih di dunia kreatif. Apalagi mungkin aku dulu 6 tahun yang lalu tuh nggak terlalu berpikir sih apakah dunia kreatif tuh akan sebesar ini. Tapi aku saat itu kayak coba aja gitu, kayak kayaknya oke nih, kayak coba mulai di foto-foto, video, sosmed, terus ngurusin branding satu brand gitu kan. Coba-coba dari mulai kerja sama orang dulu sampai akhirnya bikin sendiri bareng rekan, terus sampai sekarang gitu. Jadi Trima Kreatif ini lebih fokusnya sama fotografi gitu, atau kayak foto prewedding, foto produk gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya gini, lucunya tuh pertama kali aku terjun ke dunia kreatif emang langsung ke dunia foto. Tapi ke foto produk dulu. Produk dulu. Jadi emang foto komersil. Gitu. Jadi dulu tuh aku 4 tahun di satu brand fashion retail gitu. Dan di situ aku tuh emang memang ngerjain semua sih lebih tepatnya. Jadi aku ngefoto juga, ngedesain juga, bantu ngedit, terus ya bantu marketingnya dikit-dikit lah melalui sosmed gitu kan. Nah, dari situ aku beralih lah nyoba-nyobain ke dunia wedding. Nah, tapi dunia wedding itu bukan karena aku ngelihat ada satu kayak wah ini ada kayak peluang baru, enggak. Lebih tepatnya kayak bosan aja sih. Jadi saat itu karena aku udah lama megang produk, kan kita motoin produk tuh benda mati ya. Even ternyata misalnya kita foto baju nih, misalnya pakai model kan bisa ngobrol, tapi kayak bosan aja karena produk gitu utamanya. Nah, akhirnya cobain ke wedding tuh karena emang basicnya aku suka ngobrol, suka berbincang gitulah. Jadi kayak enak aja kalau punya klien tapi kayak yang lagi nikah gitu kan, karena lucu aja gitu kan. Dan ternyata pas nyobain kayak gitu, ternyata ada nih gitu rezekinya. Dimulai dari lingkungan gereja saat itu, teman-teman, sampai ada yang temen kuliah juga yang nikah, temen SMA, terus ada beberapa rekan dari temen juga kayak gitu. Tapi sekarang itu lagi ngebangun yang Trima Kreatifnya. Jadi dulu tuh namanya Trima Visual. Itu tuh lebih ke bergerak di wedding dan pre-wedding kayak gitu. Tapi yang brand tetap jalan nih. Nah, karena saat itu puji Tuhannya lagi ada rezeki, terus ada emang nambah owner lagi gitu. Jadi ada pasokan lagi, kita rebranding lah jadi Trima Kreatif, tapi emang khusus ke social media management, ngurusin foto, video untuk brand, ngebrandingin gitu. Kayak gitu sih. Lebih ke sosmednya. Kalau tadi dibilangnya belajar gitu. Sebenarnya
untuk kayak fotografi ya, itu tuh passion kamu bukan sih? Nah, sebenarnya fotografi itu adalah satu-satunya hobi yang aku pelajarin baru-baru ini. Jadi kalau emang yang kenal aku lama gitu ya, termasuk kayak rekan kerja aku ada namanya Renner, dia udah lama banget sama aku. Orang-orang gereja juga tahu kalau aku tuh emang di musik. Oke. Nah, aku di musik, aku juga emang di dunia kreatif atau misalnya kayak foto video tuh emang nggak pernah megang sama sekali. Jadi waktu itu apa ya? Poinnya tuh waktu pas aku kuliah, saat itu aku ngerasa bahwa aku mau ikut unit kegiatan deh gitu kan. Unit kegiatan apa nih yang cocok banget buat aku? Saat itu ada fotografi, tapi nggak dilihat sama sekali. Karena emang tadi yang aku bilang tadi, emang aku nggak pernah niat emang. Nggak kepikiran lah ya. Nggak ada pikiran. Nah, terus akhirnya masuknya ya unit seni dong. Musik. Tapi pas masuk, gue lihat bahwa kayaknya skill musik gue biasa aja gitu. Jadi down sendiri. Akhirnya saat itu mungkin ada kesempatan untuk masuk ke namanya event organizer. Nah disitulah belajar di mana aku kepemimpinan dan lain-lain. Nah di situ, nah terus tiba-tiba ada tawaran kerjaan deh dari temen. Mike, mau nggak lu jadi fotografernya satu brand A gitu? Gue nggak punya kamera, dia bilang kayak gitu. Tapi emang waktu saat di event organizer itu tuh aku kan di situ saat itu jadi kayak palu gada gitu kan. Kadang bantuin danus bla 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 gitu kan. Semua diterima kadang lah ya. Ngefotoin bla 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 dan lain-lain. Akhirnya aku punya kebiasaan baru atau enggak punya ilmu baru nih di situ. Mulai belajar yang namanya apa sih kamera, operasiin kamera seperti apa. Nah, mungkin ada satu teman aku yang lihat bahwa kayaknya si Mike ada potensi deh di ngefoto gitu. Otodidak berarti ya? Otodidak. Bener-bener otodidak. Gitu. Dan memang lihat dari YouTube lah kayak zaman-zaman sekarang gitu. Sampai akhirnya temen aku nawarin dan ternyata satu brand itu emang langsung percaya aja sih. Kayaknya itu pertolongan Tuhan juga kayaknya. Langsung percaya aja. Saat itu dia bilang, "Ya udah lu kalau enggak punya kamera nih, aku kasih foto." Gitu. Dan langsung bertahan sampai 4 tahun. Kalau dari background pendidikan itu selaras nggak, setujuan nggak dengan pencapaian saat ini? Oke. Mungkin umumnya orang pasti berpikir bahwa Mike nih kuliah kan, aku manajemen nih. Manajemen, oke. Kerja sekarang fotografi, fotografer lah. Tapi kalau dibilang selaras, mungkin untuk teknisnya enggak. Tapi karena aku jalaninnya bisnisnya, aku pelaku bisnisnya, itu selaras banget. Karena di mana sosmed ini tuh jadi satu pilihan yang baru untuk memarketingin atau memasarkan produk. Dulu kan sistemnya personal selling, terus media cetak, ya biasalah seperti kayak di jalan-jalan kayak gimana gitu kan. Kalau sekarang kan kita bangun tidur kita bisa lihat iklan. Kita lagi ngapain kita bisa lihat ini produk, mau beli mau kayak gimana gitu kan. Nah ternyata ada hubungannya gitu, tapi mungkin lebih ke marketingnya aja sih, karena kan aku pelaku bisnisnya dan aku juga jalanin bisnis fotografi ini tuh nggak jauh-jauh dari hal itu, sosial media sosial media management. Berarti sebenarnya masih ada pengaruhnya ya dari bidang studinya. Nah, yang penasaran aku pengen nanyain gitu. Kenapa fotografi gitu? Kan maksudnya kayak gue manajemen nih. Ketika memutuskan untuk usaha kan gini, apakah pada saat itu memang tidak ada lagi choice lain gitu, tidak ada lagi pilihan lain untuk ya gue bisanya ini gitu ya, makanya gue pilih ini, atau karena memang ternyata gue suka fotografi gitu. Itu tuh kenapa memutuskan ke fotografi gitu? Oke. Basicnya aku tuh tipe orang yang kalau udah fokus satu ya. Jadi saat itu aku punya pendirian bahwa aku fokus ini dulu gitu. Dan mungkin ada berkatnya, aku ya dibilang lancar aja enggak sih. Cuman ya nggak tahu aja, kuat aja jalanin terus gitu. Jadi kalau ditanya kenapa fotografi, ya sebenarnya saat tahun-tahun awal juga pasti ada kepikiran kayak kayaknya gue nggak mau deh. Kok
kerja di bank lebih tergiur. Kok kerja di perusahaan A enak ya jadi manajer. Sedangkan aku punya skill untuk manage itu. Apalagi sebagai owner, aku udah punya karyawan, udah punya tim. Itu tuh bukan manage tim kecil lagi kan. Udah manage satu usaha gitu kan. Dan aku berpikir kayak kenapa nggak aku gitu kerja di orang lain aja ya gitu. Misalnya gaji pasti tetap gitu. Namanya pengusaha ya lagi gambling, gini kan, gambling banget. Tapi nggak tahu kenapa saat itu terfikirkan, saat itu juga aku punya keyakinan yang besar bahwa nggak deh, emang ini jalan aku gitu. Dan aku punya tekad bahwa ini tim aku nggak boleh nggak makan. Maksudnya kalau aku nggak lanjut, ada beberapa kepala yang mungkin harus cari kerja lagi di era sekarang ini gitu. Karena memang tim aku kan aku bangun, bukan yang dari udah jadi orang hebat banget, videographer keren aku hire, enggak. Emang benar-benar dibangun. Jadi saat itu aku lagi merangkak bareng nih sama yang lain gitu. Jadi kayak merasa punya tanggung jawab gitu. Iya, punya tanggung jawab yang besar juga sih di situ. Mau nanya, ini kan dalam membangun usaha kita pasti tahu ya itu tuh nggak gampang banget. Pasti banyak melalui batu besar, kerikil dan semuanya. Struggle apa yang paling itu tuh membangun sehingga membawa kamu jadi di titik ini gitu? Oke, struggle apa ya? Jadi ya namanya usaha tuh pasti naik turun ya Kak. Iya. Aku juga ngerasain di mana aku waktu itu masukin modal, gue beli kamera, terus kameranya hilang. Oke. Terus ya banyak banget lah ininya. Tapi dibilang gimana sih cara ngadepin struggle-nya gitu kan mungkin pertanyaannya. Betul. Ngadepinnya mungkin gini sih. Gua nggak ngerti sih ya. Tim gua nih, gue sayang banget nih sama tim gua. Jadi tim gua ini tuh yang kadang nyemangatin juga. Gitu. Jadi gue punya satu rekan kerja gua ya, anak Reformanda, tahu namanya Rainer. Ya gua kalau lagi jatuh, dia yang langsung kayak enggak, yuk bangkit gitu. Gue lebih muda dari dia jadi panggil gue Dek gitu. Dek, ayo bisa gitu. Nggak mungkin kita down, lepasin semua yang udah bertahun-tahun kita bangun. Ayo bisa gitu. Maksudnya jadi ingat ketujuan awal gitu. Dan satu juga sih, gue percaya terkadang gini, terkadang tuh mungkin Tuhan tuh selalu kasih berkat tuh bukan hanya dari berupa materi ya. Berupa kesenangan. Ya yang happy atau yang positif lah, enggak sih. Terkadang tuh Tuhan memberi berkat tuh lewat masalah. Iya betul. Kenapa? Mungkin ada banyak cerita sih dari setiap masalah aku yang ternyata jadi berkat. Gitu. Atau justru juga membangun diri kita untuk lebih naik level lagi. Nah gitu kan? Itu lebih ke itu sih. Entah kita naik level, entah kita jadi akhirnya berpikir lebih keras lagi dan akhirnya menggapai satu tujuan yang lebih besar lagi gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya dibilang ya, tadi kan teman-teman pada ngedukung. Dari keluarga mendukung nggak? Kalau untuk jalanin usaha, ini. Iya kan kayak gini kan gambling ya, apalagi kayak misalnya pendapatan juga nggak akan terus menerus dapat. Meroket gitu ya. Iya kan, bisa jadi kayak nggak dapet cuan sama sekali. Betul. Terus pernah nggak ada kayak dukungan dari keluarga? Oke. Ya, aku basic lahir di keluarga Batak. Yes. Ketika aku jalanin ini tuh berarti aku semester 3, semester 4-an kuliah pertama kali. Mama langsung nanya, ngapain itu bang gitu. Jadi dulu tuh aku kalau foto produk tuh pakai kardus, dipotongin gitu, terus dikasih lampu, terus difilter pakai kertas tipis gitu. Terus mama nanya ngapain itu? Foto produk. Tugas, dia bilang itu. Enggak, kerja mah, aku bilang. Aku dapat uang sekian kerja di perusahaan ini, dia bilang gitu. Ngapain? Enggak ada hubungannya sama kuliahmu, katanya gitu. Iya mak, tapi mungkin ini bisa jadi potensi aku yang lain gitu. Ya mama berpikir kayak apa sih fotografer? Ya. Karena kan kita orang Batak, kita pesta, fotografer tuh yang di tak jual 10.000 15.000 gitu. Iya betul. Tapi ya lambat laun aku jelasin
banyak apa ya, fotografer tuh banyak kelas dan atau enggak banyak ilmunya. bukan maksudnya banyak ininya, kayak ini fotografer ini tuh rananya di mana, ini yang di mana, ini yang di mana, ada levelnya lah ya. Nah aku tuh masuk di komersial, di foto produk gitu. Jadi dibilang bakal kayak ya nggak tentu juga gitu, cuman aku jelasin bahwa yang tadi aku bilang bahwa ini mah ada hubungannya loh Mak, dimana aku ngambil manajemen, aku ngambil ilmu marketing, aku marketingin produk gitu. Dan sekarang era digital bla 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 bla, dan lambat laun ngerti lah, karena mungkin karena ada hasil juga ya. Jadi kayak aku ada uang sedikit, aku kasih mama beli apa, Mayu Natal kali ini aku yang bayarin makan kayak gimana. Maksudnya dari situ timbullah rasa percaya gitu. Meskipun untuk keluarga lain, kayak keluarga yang lain kayak pasti bertanya kan, Mike tuh kerja apa sih? Iya. Gitu. Udah lulus nih sekarang kok nggak ada bahasan-bahasan si Mike udah kerja di mana, enggak gitu. Karena memang pelan-pelan aku bangun ke keluarga juga kayak ini nih karena hal baru di keluarga aku gitu, kayak dunia kreatif tuh kayak gitu. Berapa tahun meyakinkan mama? Nah untuk mama sih nggak terlalu lama ya, karena memang kondisinya apa ya, puji Tuhannya tuh aku bisa nabung dan aku bisa ngomong dengan benar gitu ke mama. Jadi ketika ada tabungan sedikit aku kasih lihat ke mama, ini Mak gitu kita beli ini gitu. Karena ada buktinya. Ada buktinya, satu. Terus kedua, tambah lagi kayak aku tuh bisa ngolah kata-kataku biar mama terima gitu loh. Jadi mama lambat laun mengerti bahwa oh ya anakku nggak jauh-jauh dari itu kok sebenarnya, cuman wadahnya yang berbeda gitu. Dengan pakai apa gitu. Marketing kan bisa lewat bicara, lewat baliho dan lain-lain, tapi aku lewat foto. Gitu. Dan mama akhirnya paham, bahkan sampai sekarang tuh mama dengan bangganya kadang kalau ngomong ke teman-teman, ini tau nggak foto brand keju ini anak saya loh yang foto. Bangga ya. Ini si artis ini anak saya loh yang foto, kayak gitu. Pernah sempat mau gila nggak sih dalam Maksudnya? membangun usaha ini? Gila. Iya, jadi kayak udah stres banget, udah buntu, nggak tahu gimana, gue udah kayak udahlah, terserah lah gitu. Apa ya? Mungkin susahnya pebisnis muda itu ya. Ketika dia punya rasa egois dia. Dia tahu dia muda. Dia tahu dia punya kesempatan yang lebih banyak. Betul. Contohnya kayak aku lah ya, aku kan berarti udah kerja berarti dari semester 3 atau 4 loh. Dan aku benar-benar udah full, nggak aku minta uang orang tua deh. Benar-benar bayar kuliah juga sendiri, bla bla bla. Terus aku tuh karena masih muda, bangun usaha nggak langsung gitu, nggak langsung beli bla 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 kayak orang-orang zaman sekarang kan banyak banget anak muda yang keren banget kan. Jadi aku tuh punya rasa egois yang kayak kok aku nggak bisa kayak orang lain ya. Bukan mama aku nggak ngasih uang, cuman aku sendiri yang pribadi yang memutuskan untuk nggak deh gitu. Dan aku juga ngelihat orang lain anaknya ngejalanin usaha orang tua. Nah rasa egois itu muncul karena masih muda, ditambah lagi sama saat itu ada terjadi problem di bisnis aku. Nah jadi ketika ini sama ini bertemu di waktu yang sama, itu irisannya gila banget. Yang membuat aku mungkin kata-katanya ya stres tadi, kakak bilang maksudnya. Tapi untungnya yang aku bilang, aku punya tim yang hebat gitu, dan aku punya teman-teman yang memang support aku. Dan di situ juga mulailah orang tua juga kayak ya sabar bang gitu. Dan aku memang tipe orang yang cukup sabar sih gitu. Jadi even jatuh juga stres pasti ada lah. Cuman perlakuannya mungkin lebih ke tenang, atau enggak terkadang masalah muncul itu kita malah jadi ini berpikir lebih keras lagi. Apalagi waktu pandemi ini kan. Benar-benar kayak ya udah stres banget, tapi dari situ ada berkat Tuhan yang luar biasa ternyata gitu. Boleh ceritain nggak satu peristiwa ya dimana kayak lu tuh ngerasa kayak Tuhan tuh ada banget buat gua gitu. Iya. Nah itu terjadi banyak banget sih. Jadi kalau dijelasin dari awal sampai akhir banyak banget yang itu terjadi buat aku gitu ya. Sampai hari ini pun aku di sini mungkin karena pertolongan Tuhan. Nah aku mungkin jelasin yang baru-baru kemarin. Jadi waktu pandemi kemarin tuh ya sebelum pandemi
aku merasa bahwa oke, udah mulai membaik nih perekonomian, brand-brand juga udah mulai masuk dari Jakarta, udah mulai sering. Terus kita tiap bulan pasti ke Jakarta untuk foto dan lain-lain. Tiba-tiba pandemi, kaget semua. Kaget semua. Aku inget banget wedding itu ada 4 undur. Ada 2 nggak dealing, nggak jadi. Terus brand juga banyak banget tahan. Sampai aku ngerasa bahwa 2 bulan tuh aku 0 uang. Maksudnya kayak bukan aku nggak punya uang tabungan ya, kayak masuk aja nggak ada gitu. Dan alhasil nggak ada pendapatan juga gitu buat tim. Dan itu di situ ngeri sih. Ngeri banget. Ngeri banget. Nah, tapi aku nggak nangis. Aku nggak marah sama Tuhan, nggak apa. Nggak. Tapi di situ kayak berpikir kayak ini pandemi biasa aja gitu. Kayak bukan biasa aja sih, kayak ntar juga beres gitu. Ntar juga pemerintah punya cara gitu gimana. Ternyata lama kan? Iya. Ternyata lama. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pertolongan Tuhan muncul ketika ya satu persatu tuh Tuhan bereskan gitu. Mulai dari aku berpikir keras gimana ya caranya aku bisa dapetin income yang tiap bulan tuh pasti ada. Karena yang aku lakuin tuh project, Kak. Dimana project itu belum tentu setiap bulan ada gitu. Mungkin 3 bulan sekali, mungkin 1 minggu sekali. Tapi itu nggak hal yang selalu ada gitu. Dan akhirnya aku berpikir gimana ya untuk menjadikan perusahaan ini tuh punya income tiap bulan yang pasti gitu. Akhirnya satu persatu Tuhan bereskan, mulai dari temen masuk gitu ke kantor aku, kayak ngasih tahu yuk kita cobain ini yuk gini. Sampai akhirnya aku hire manajer khusus nge-marketingin juga gitu kan di kantor. Tambah lagi kita ganti nama, ganti logo. Nah, saat itu ya meskipun aku di situ rebranding gitu ya, tapi ada kesedihan juga yang aku rasain gitu. Karena aku harus ngeluarin 2 tim aku. Karena saat itu aku berpikir karena kendala uang, ini nggak bisa nih jalan kondisi dengan sebanyak ini orang. Karena aku harus bertanggung jawab untuk semua itu. Dan aku harus memilih main powernya aja dulu gitu, saat ini. Ntar kedepannya kalau udah bagus lagi aku bisa tarik lagi gitu kan. Ya itu, jadi gila banget sih saat itu tuh pertolongan Tuhan tuh bener-bener. Aku selalu bilang sih sama diri aku, bahkan ke teman-teman, Tuhan tuh kalau nolong kita ya, itu tuh nggak pernah terlambat dan nggak pernah terlalu cepat. Iya. Dan selalu tepat waktu sih. Iya, dan nggak pernah setengah-setengah. Dan aku bilang kan, aku tuh nggak nangis kan saat itu. Tapi aku nangisnya malah saat aku ngeluarin tim aku, dan aku nangisnya ketika aku sadar bahwa aku masih bisa bertahan hari ini. Keren sih. Waktu pas aku dibikin Tuhan kayak aku 2 bulan gak dapet, aku nggak nangis. Cuman ruwet, pusing, ngomel-ngomel sendiri ya. Wajar kan, karena Wajar. cicilan masih jalan. Wajar. Kayak gitu. Tapi ya itu sih pertolongan Tuhan yang sangat ini banget gitu, amazing banget saat itu. Nah, tadi kan pertolongan Tuhan tuh benar-benar nyata ya. Kalau misalnya dari Jandri sendiri, dari Mike sendiri nih, apa sih yang udah dikasih buat Tuhan? Oke. Yang aku kasih buat Tuhan ya. Aku berpikir kalau aku kasih Tuhan uang, kasih Tuhan apapun, Tuhan tuh punya semua. Yeah. Tuhan tuh punya segalanya. Tapi kalau apa yang aku bisa kasih, mungkin pertama, aku tuh sampai sekarang masih mengikuti perintah Tuhan yang benar-benar kayak aku membantu sesamanya. Terus kedua, memang aku ada waktu aku buat Tuhan ketika aku harus worship dan gitu. Karena aku aku suka banget worship. Oke. Gitu. Itu cara aku untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kadang kalau misalnya aku di kamar, kalau lagi bosan, aku sering banget kayak ya main gitar sendiri, karena memang aku basicnya main musik kan. Jadi kadang worship sendiri kayak gitu. Dan perpuluhan puji Tuhan lancar. Memang saat ini karena memang kendala kita nggak gereja gitu ya. Ada beberapa bulan tuh kayak aku bingung aku harus kayak gimana ya perpuluhan ini gitu kan.
Kalau dulu kan aku tiap bulan pasti ngamplop. Mm-mm. Nah, perpuluhan itu seperti itu. Dan dengan aku membantu sesama, membantu orang tua terdekat, dan itu menurutku itulah cara aku kasih gitu. Dan kembalikan ke Tuhannya dengan aku punya waktu buat Tuhan gitu. Dan kadang juga next sih aku pengen punya satu planning gitu. Kedepannya aku mau sama tim, mau kerja, bukan mau kerja, lebih tepatnya mau bantu project untuk ya gereja gitu. Dimana aku bukan minta bayaran, tapi aku justru mau mempersembahkan gitu. Mungkin kita nggak bisa sembahkan lewat duit atau uang, tapi aku mau persembahkan skillku, tenagaku untuk ke Tuhan lagi gitu. Keren ya. Nah, sebelum kita nutup buat repot ini ya, ada nggak pesan kesan buat teman-teman kita yang lagi awal nih, titik awal akan membangun usaha, apalagi di era pandemi gini kan kayak susah ya? susah banget. Kayak misalnya dia sudah lulus, bingung kan, nggak ada yang perusahaan yang mau hire dia, terus tiba-tiba kan ya mau nggak mau gue harus hidup, ya gue cobain usaha gitu kan. Nah, bagaimana untuk memutuskan iya gue mau usaha dan itu tuh konsisten gitu? Oke, memutuskan iya untuk usaha. Sebenarnya usaha tuh dibilang susah gampang ya. Tapi semua orang bisa usaha, harusnya bisa. Nah, tapi berhasil atau enggak itu gimana caranya kan. Nah, aku punya pesan sih untuk semua teman-teman yang mungkin mau jalanin usaha, mau yang kecil atau udah mulai jalan atau yang udah bagus nih sekarang. Aku dari dulu punya konsep berpikir seperti ini. Ketika aku mau punya tujuan akhir, misalnya aku mau jadi paling gampang aku mau jadi miliarder lah gitu, atau konglomerat atau seperti apa, kita jangan fokus ke situnya, tapi fokus ke langkah pertama, langkah kedua, ketiga, sampai akhirnya kita laluin deh ujungnya itu. Karena gini, kita sebagai manusia tuh yang kita pikirin tuh nggak hanya itu doang, banyak yang kita pikirin, masalah lainnya dan lain-lainnya. Dan kita kalau mau mencapai target itu tuh harus benar-benar sempurna. Semua proses harus dijalanin. Nggak ada yang satu loncat ke 6 balik lagi ke 2. Dan itu bakal berlangsung sangat lama gitu. Tapi artinya bukan aku sebagus itu, enggak. Cuman aku selalu mematenkan bahwa ketika aku punya target A, aku bukan pikirin itu. Yang aku pikirin adalah langkah pertamanya. Gitu. Pernah ada di satu film 5 cm, ketika kita mau naik ke ujung atas, kita jangan lihat itu, karena kita ngeliat itu kita udah capek. Tapi gimana kalau kita ngelihat kita cuman fokus ke langkah 1, 2, 3 sambil kita lihat pemandangan kiri kanan, itu kayaknya lebih indah. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai, jangan pernah takut sama yang namanya usaha. Apalagi dengan konsep sekarang yang serba digital. Anak-anak muda zaman sekarang yang umur di bawah aku tuh mereka lebih keren untuk eksplorasi sosial medianya. Jadi kalian tetap do something, jangan pernah menyerah. Jangan terlalu fokus sama tujuan akhir. Fokus sama kamu saat ini bisa apa, lakukan. Gitu. Karena waktu itu nggak bisa dibeli. Dan kesempatan itu, aku percaya kesempatan itu bukan nggak datang 2 kali kan, bilang kayak gitu. Iya, betul. Tapi kesempatan yang paling hebat itu cuma datang sekali doang. Kesempatan lain mungkin banyak gitu. Dan kalian harus dapetin kesempatan hebat itu. Itu sih. Keren banget ya. Ternyata dari perjalanannya itu nggak gampang untuk membangun usaha. Tapi balik lagi, setelah kita berusaha untuk memulai suatu usaha tuh kita butuh step awal, keberanian untuk mau mengambil step awal sampai akhirnya kita sampai ke tujuan ya. Yes, betul. Dan sisanya kita serahin semuanya sama Tuhan. Sama Tuhan. Iya. Legowo. Oke, thank you banget buat Michael Thank you banget juga Kak Dian. Thank you banget udah berbagi sama kita teman-teman di sini. Sama-sama. Untuk membangun usahanya, untuk memberikan semangat lagi buat jiwa-jiwa yang saat ini mungkin lagi lesu ya, udah kayak stuck banget gitu, gue harus gimana gitu. Terima kasih banget. Dan untuk kalian teman-teman boleh
dari perbincangan kami saat ini boleh mengambil hal-hal yang menurut kalian itu positif, baik gitu, dan boleh kalian lakuin gitu. Dan terima kasih juga untuk para tim Repot yang sudah membuat semua ini. Dan teman-teman, thank you banget, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Kalau misalnya kalian juga mau tanya-tanya buat terima kreatif ini, atau mau Bang gimana sih caranya untuk membangun usaha, atau mau berbagi sharing, boleh kalian langsung aja komen di Repot ini. Nanti dari tim kita akan balas ya gitu. Atau enggak kalau mau nanya-nanya juga bisa langsung DM juga sih ke Instagram juga. Oke, nanti Instagramnya ada di bawah sini, nanti bisa kalian cek juga. Atau kalian juga mungkin ada yang mau pre-wed, mau wedding, mau Foto ada produk. kayak foto produk untuk brands, itu nanti bisa langsung aja hubungin ke Mike Jandrinya ya. Yes. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Amin. Dan shalom, Tuhan memberkati. Shalom.